Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aura Marini Mufti dari kelas 11E. Saya Melanie Aulia Putri dari kelas 11D. Saya Najwa Sabila Asri dari kelas 11C. Jadi, kami akan menjelaskan sistem ekskresi tubuh manusia. Jadi, yang pertama adalah ginjal. Fungsi utama ginjal yaitu yang pertama menyaring darah dari zat sisa metabolisme, mengatur keseimbangan cairan elektrolit dan pH darah, dan menghasilkan urin sebagai hasil akhir ekskresi. Proses ekskresi pada ginjal. Ginjal bekerja melalui unit fungsional yang disebut nefron. Setiap ginjal mengandung sekitar 1 juta nefron, dan setiap nefron menjalankan 3 tahap proses utama. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan, di mana itu terjadi di glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Darah yang masuk ke glomerulus membawa zat-zat sisa seperti urea, air, garam, dan glukosa. Zat-zat ini akan difiltrasi, menghasilkan filtrat glomerulus yang masih mengandung zat berguna. Yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Ini terjadi di tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Zat-zat penting seperti glukosa, ion natrium, dan air diserap kembali ke dalam darah sesuai kebutuhan tubuh. Proses ini membuat tubuh tidak kehilangan zat berguna. Yang ketiga yaitu augmentasi atau sekresi tubulus. Zat-zat yang benar-benar tidak dibutuhkan akan ditambahkan ke filtrat seperti kelebihan ion H+, K+, dan obat-obatan. Hasil akhirnya adalah urin yang mengandung urea, air, dan garam mineral dalam jumlah yang tidak diperlukan lagi. Urin mengalir melalui ureter, disimpan sementara dalam kantung kemih, dan keluar tubuh melalui uretra. Yang kedua, hati atau hepat. Fungsi ekskresi hati yaitu yang pertama, mengubah amonia menjadi urea. Yang kedua, menguraikan hemoglobin dari sel darah merah tua. Dan yang ketiga, menetralkan racun, obat-obatan, dan alkohol. Kemudian proses ekskresi di hati. Yang pertama, deaminasi asam amino. Saat tubuh kelebihan protein, hati akan memecah asam amino melalui proses deaminasi. Proses ini menghasilkan amonia atau NH3, zat yang sangat amat beracun. Amonia kemudian diubah oleh hati menjadi urea yang lebih aman. Urea ini dibawa oleh darah menuju ginjal dan akan dikeluarkan bersama urin. Yang kedua, penghancuran sel darah merah tua. Sel darah merah yang sudah tua akan dihancurkan oleh hati. Hemoglobinnya dipecah menjadi zat besi dan digunakan kembali, dan bilirubin. Pigmen empedu kuning kecoklatan yang dibuang bersama empedu ke usus, lalu keluar bersama feses. Dan yang ketiga, detoksifikasi. Hati juga menetralkan zat berbahaya seperti alkohol, obat-obatan, dan racun. Zat-zat ini diubah menjadi bentuk yang tidak aktif dan dibuang lewat urin atau empedu. Yang ketiga, paru-paru. Fungsi ekskresinya mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, sisa dari proses respirasi seluler. Proses ekskresi di paru-paru. Dalam proses respirasi seluler, sel menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan energi atau ATP. Reaksi ini menghasilkan karbon dioksida dan air sebagai zat sisa, yang reaksinya C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O tambah energi. Karbon dioksida yang terbentuk dibawa oleh darah dalam bentuk ion bikarbonat ke paru-paru. Di alveolus, karbon dioksida berdifusi dari darah ke udara dan dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Begitu juga uap air ikut keluar melalui pernapasan. Ini sebabnya napas kita terasa hangat dan lembab. Yang keempat, kulit. Fungsi ekskresi kulit yaitu yang pertama, mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam, dan sedikit urea. Yang kedua, mengatur suhu tubuh. Proses ekskresi di kulit. Di bawah kulit terdapat kelenjar keringat yang menyerap zat sisa dari kapila darah. Zat yang diserap antara lain air, natrium klorida, dan urea. Zat-zat ini kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit sebagai keringat. Saat keringat menguap, tubuh menjadi lebih dingin. Ini adalah bagian dari termoregulasi, proses menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Nah, jadi kesimpulannya, 4 organ utama sistem ekskresi yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit memiliki peran penting dan proses kerja yang berbeda dalam mengeluarkan zat sisa metabolisme. Yang pertama, ginjal, yaitu membentuk urin dari hasil penyaringan darah. Yang kedua, hati mengubah amonia menjadi urea dan memecah sel darah merah tua.
Yang ketiga, paru-paru, menghembuskan karbon dioksida dan uap air hasil respirasi. Dan yang keempat, kulit, mengeluarkan keringat yang juga membantu mengatur suhu tubuh. Menjaga kesehatan organ-organ ekskresi sangat penting agar tubuh tetap seimbang dan bebas dari racun. Minum air yang cukup, olahraga yang rutin, dan pola makan yang sehat adalah langkah sederhana yang sangat membantu. Sekian dari kami. Salam biologi, salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.